Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di materi belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Kemarin kalian sudah ulangan harian yang pertama ya, bab 1. Sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. Untuk pertemuan keempat, kita akan membahas kota-kota pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Baitul Al-Hikmah dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Imperium kedua di dunia Islam yang menggantikan Daulah Umayyah ini muncul setelah terjadi revolusi sosial yang dipelopori oleh para keturunan Abbas. Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan umat Islam, karena dalam masa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual-intelektual muslim baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa Daulah Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Sistem pemerintahan pun berjalan dengan baik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pembelajaran ini dimaksudkan agar kalian sebagai generasi Islam mengetahui jika Islam pernah menjadi kiblat dunia dalam peradaban, kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan suatu negara. Sehingga pada nantinya kalian sebagai generasi Muslim sekarang termotivasi agar bisa merasakan kembali masa keemasan itu di masa yang akan datang. Untuk itu marilah sama-sama kita simak penjelasan tentang kota-kota yang dahulunya pada masa dinasti Abbasiyah pernah menjadi pusat peradaban dunia. Yang pertama, kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Baghdad berarti Taman Keadilan. Kota ini berbentuk bundar, dikelilingi tembok tinggi dan besar. Di balik tembok dikelilingi parit sebagai irigasi dan juga benteng, dan di dalam kota, tepatnya di tengah-tengah kota, berdiri istana Khalifah yang dikenal bernama Al-Qasr Az-Zanabi, yang artinya istana emas. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan pada masa kepemimpinan anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Harun dan Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Dan di kota inilah berdiri perpustakaan terbesar yang dimiliki oleh Khalifah Al-Ma'mun yang bernama Perpustakaan Baitul Hikmah. Di kota Baghdad juga berdiri sebuah universitas atau sekolah perguruan tinggi bernama An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, dan perguruan Al-Muntasiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasir Billah. Di kota ini lahir ilmuwan-ilmuwan, ulama, filosof, dan sastrawan yang tersohor, di antaranya Al-Khwarizmi, tokoh penemu aljabar, astronomi, dan matematika; Al-Kindi, yaitu filsuf muslim pertama; Al-Farabi, Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan lain sebagainya. Yang kedua, kota Samara. Diriwayatkan bahwa asal kota Samara dari bahasa Arab yang artinya siapa yang melihat pasti senang. Kota ini dibangun di timur Sungai Dajlah.
sejauh 100 km dari kota Baghdad. Asalnya dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari sebuah kota tua. Di antara bangunan-bangunan besar yang indah di kota Samara ialah Mahligai Khalifah Al-Mutawakkil Khalifah ke-10 yang diberi nama Mahligai Al-Arus. Selanjutnya dibangun Mahligai Khalifah berikutnya, Al-Mukhtar dan Al-Walid. Yang ketiga, kota Kark. Kota ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur yang difungsikan sebagai kota bayangan bagi kota Baghdad. Sebagai kota pusat pemerintahan, melihat kondisi kota Baghdad yang sudah penuh sesak, maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari Baghdad ke kota Kark. Yang keempat, kota Anbar. Kota Anbar merupakan sebuah kota tua yang dibangun oleh seorang raja Persia yang mempunyai gelar Heraklius. Ketika Abbasiyah berdiri, khalifah yang pertama yaitu Abu Abbas As-Soffa memperbaiki kota ini dan mengganti namanya dengan menjadi Hashimiyah. Tetapi kemudian saat Al-Mansur menjadi khalifah, dia tidak merasa aman karena pernah mendapatkan ancaman dari lawan politiknya. Setelah 4 tahun menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Anbar ke Baghdad setelah menjabat khalifah menggantikan Abu Abbas As-Soffa. Selanjutnya, kota Bukhara dan Samarkand. Siapa tidak mengenal Imam Bukhari? Ulama dan cendekiawan itu telah memberikan pencerahan kepada umat muslim maupun dunia lewat ilmu fikih dan kitab hadisnya yang termasyhur. Imam Al-Bukhari berasal dari Bukhara, Uzbekistan. Ini adalah wilayah di Asia Tengah yang pernah menjadi bagian dari negara Uni Soviet. Apabila merunut ke belakang, sejatinya tidak hanya kiprah ulama besar itu yang menjadi bukti kejayaan Islam di Rusia pada masa lampau, tapi juga berbagai peninggalan lain, terutama di Bukhara dan Samarkand. Itulah dua pusat perkembangan Islam, terutama di kawasan Asia Tengah antara abad ke-10 dan ke-12. Sejumlah bangunan masjid dan menara nan indah, karya-karya dari ulama dan ahli agama terkemuka, kiprah madrasah dan sekolah Islam, geliat sektor ekonomi pun hadir di sini. Samarkand adalah daerah yang makmur dikarenakan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Dan di kota ini terdapat ulama terkenal pada masa itu dan sekarang masih dikenang sebagai pendiri aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidiyah, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 337 Hijriah, serta terdapat makam pembawa Islam di daerah ini semasa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Qasim bin Abbas. Selanjutnya ada kota Mesir. Pada masa dinasti Abbasiyah, Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan yaitu di kota Kairo yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Di wilayah yang dikuasanya ini terdapat Universitas Kairo dan Masjid Quwwatul. Masa pemerintahan Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi mendirikan Bait Al-Hikmah dan juga mendirikan toko-toko yang barangnya berasal dari dalam dan luar negeri, juga membuat pemandian-pemandian dan sarana umum lainnya. Apa penyebab dinasti Abbasiyah begitu sukses memajukan peradabannya? Ini tak lepas dari peran khalifah yang menaruh perhatian besar pada ilmu pengetahuan dan sebab yang lain, yaitu antara lain. Yang pertama, Bani Abbasiyah menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, berkembangnya perekonomian di Baghdad, Sirat, dan Basrah. Yang keempat, bermunculan ilmuwan-ilmuwan ternama. Yang kelima, perkembangan ilmu selain dari ilmu umum, yaitu ilmu agama yang ditandai dengan perkembangan ilmu tafsir, mazhab agama, dan aliran teologi. Dan yang terakhir ialah situasi dan kondisi yang damai dan tentram yang sangat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan jauh dari masa peperangan. Demikian anak-anak materi pada kali ini. Nantikan materi ajar selanjutnya tentang kemajuan peradaban masa dinasti Abbasiyah. Silahkan kalian baca dan pelajari dulu di rumah. Dan sampai jumpa di keesokan hari di waktu yang sama. Tetap sehat, jaga diri dan keluarga kalian dari pandemi yang sedang melanda ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera berakhir pandemi ini, sehingga kita bisa berjumpa di dalam kelas.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.